Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilm wa karimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akrimna bi nuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahm. Ya Fattahu ya Alim ya Fattahu ya Alim iftah alaina fathan qariba waftah alaina fatham mubina birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjut kembali kajian di kitab Bughyatul Talibil Manhum fi basti ba'dil ahkam al-fiqhiyah wa dzawqiyyati lis-shaum. Kemarin halaman 66 dijelaskan tentang makna nuzulul Quran. Baik. Ila anqal Summa qala subhanahu wa ta'ala. Qala syekhuna al-habib al-allamatu Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri alaihi rahmatullah. Thumma qala subhanahu wa ta'ala hudal linnas wa bayyinatin minal hudal furqan. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, Ramadan itu petunjuk bagi manusia. Wasafa Ramadan bi annahu hudan. Allah mensifati Ramadan bahwa Ramadan adalah petunjuk hidayah. Wa hadhihi kalimatun balighatun 'inda al-ulama mithlu kalimati adha fi damil haid wan nifasi lil mar'ah. Ini adalah satu kalimat yang sangat dalam maknanya menurut para ulama sebagaimana kalimat adha, yakni tentang mencela bagaimana Allah mensifati haid itu dengan kalimat adha. Nah, bagi perempuan, fama kalimatun ablaghu fil madhi wad dhamm min al masdar tasifu bihi syai' fa in tasifa syai'a bi kalimatin hiya masdar fa innahu yakunu ablaghu fil madhi aw adh-dhamm. Apabila engkau mensifati sesuatu dengan satu kalimat yang mana kalimat tersebut berupa masdar, maka itu akan menjadi sangat dalam maknanya, baik di dalam memuji ataupun di dalam mencela. Walaysa hunaka kalimatun ablaghu fi dhammi mithlu kalimati adha. Di sana tidak ada satu kalimat yang lebih dalam di dalam mencela, yang lebih luas maknanya dalam mencela daripada kalimat adha. yakni fi wasfi dammil haid wan nufasa, yakni ketika Allah mensifati darahnya orang yang haid dan orang nifas. Wa lihadza qala wa yas'alunaka 'anil mahidhi qul huwa adha. Dan mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang al-mahid, tentang saat-saat haid. Qul huwa adha, tentang haid. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad, qul, katakan jawabannya, huwa adha, haid itu adalah gangguan. Lam yaqul mu'dhi, Allah tidak berfirman itu adalah yang mengganggu. Fihi adhiyah fihi marad, sebab di dalamnya ada gangguan dan di dalamnya juga ada penyakit. Bal qala huwa adha, ai ka'annahu ainul adhiyah wa ainul marad, seakan-akan haid itulah inti daripada gangguan dan inti daripada penyakit. Walihada qala qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathhur fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Katakan itu adalah gangguan, maka jauhilah
istri kalian dalam masa haidnya. Jangan dekati mereka sampai mereka sudah bersuci. Fa idza tatahharna fa'tuhunna, kalau sudah mereka bersuci, ya, maka datangilah mereka sebagaimana kalian diperintahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Fa hadzal uslubu nafsuhu istamalhu Subhanahu wa taala fi Ramadan. Nah, gaya bahasa yang seperti ini juga Allah taala menggunakan, ya, dalam mensifati bulan Ramadan. Fa innahu lam yaqul syahr Ramadan alladzi unzila fil Qur'anu fihi hudan aw annahu yahdi an-nas. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman bulan Ramadan yang Allah menurunkan Al-Qur'an di dalamnya ada petunjuk. Tidak begitu. Aw annahu yahdin nas, atau bahwa Al-Qur'an itu memberi petunjuk manusia, bukan. Aw annahu min asbabil hidayah, atau itu adalah salah satu sebab hidayah. Walakin qala hudan linnas, akan tetapi Allah berfirman hudan linnas. Ka'anna Ramadan kulluhu tajassamatil hidayatu fih. Yani seakan-akan bulan Ramadan itu semuanya, ya, membentuk satu hidayah, ya, semuanya seperti, ya, seluruh bulan Ramadan itu semuanya menjadi satu jisim, menjadi satu badan yang berwujud hidayah, ya, yang berupa hidayah. Nah, atau, ya, seakan-akan Ramadan itu semuanya hidayah terwujud di dalam bulan Ramadan, gitu ya. Seakan-akan hidayah itu berbentuk secara nyata dalam bulan Ramadan. Summa qala ba'du, kemudian selanjutnya Allah Ta'ala berfirman linnas. Allah berfirman untuk seluruh manusia. Maqala lil mu'minin, Allah tidak berfirman petunjuknya tadi untuk orang mukmin. Wala lis shalihin wala lir rijal wala lin nisa, Allah tidak berfirman ini petunjuk untuk laki, untuk perempuan, ya. Wala lil aghniya wala lil fuqara, Allah tidak berfirman petunjuk untuk orang kaya, untuk orang fakir. Wa inna maqala hudan linnas, falafdhu linnas huna yashmulu kulla bani adam minas sighar wal kibar wal rijal wal nisa minal ummah al muhammadiyah. Jadi Allah berfirman dengan lafaz linnas itu mencakup semua keturunan Nabi Adam alaihissalam, baik yang kecil, yang tua, yang laki, yang perempuan, pokoknya seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ammal mu'minun as-shaimun fa hadza wadih. Adapun orang mukmin yang berpuasa ada jelas, walakin ghairuhum min alladziina la yasumun wa la yusallun aw min ar-rijal wa nisa fa innahu wasafa Ramadan annahu hudan lahum. Adapun orang mukmin yang puasa itu jelas pasti dapat hidayah. Akan tetapi selain mereka, selain yang enggak beriman, ya kan? Gimana? Apakah mereka enggak dapat kesempatan hidayah? Yang tidak puasa, yang tidak sholat, atau di antara orang laki perempuan, Allah Subhanahu wa taala mensifati Ramadan bahwa itu juga petunjuk bagi mereka, ada hidayah bagi mereka yang tidak beriman, yang tidak sholat tadi. Yani anta tanazzala fihi rahmatul ilahiyah faqat fatusibu hadhihi rahmatul ilahiyah unasun minasyirar. Yani Allah mensifati Ramadan itu bahwa bakal turun di dalamnya rahmat-rahmat ilahiyah, ya, pokoknya turun rahmat saja, akhirnya menimpa rahmat tersebut kepada manusia-manusia yang bejat, manusia-manusia unasun minal kuffar, manusia-manusia yang kafir, unasun minal fasiqin, orang-orang yang fasik, ya. Fayahdihimullahu tabaraka wa ta'ala bi barakat Ramadan. Akhirnya berkat bulan Ramadan Allah memberi hidayah kepada mereka. Allah ja'alna wa yakum mimman hada. Ya. Moga-moga kita termasuk orang-orang yang diberi hidayah sama Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ammal hadza fi qoulihi hudan linnas. Maka renungkan hal ini dalam firman Allah hudan linnas. Nah, jadi harus setiap tahun kita merenung petunjuk apa yang kita dapatkan dalam bulan Ramadan di tahun ini. Tahun kemarin dapat petunjuk apa? Tahun kemarin dapat petunjuk apa? Harus ada ziyadah fil hidayah. Ya, tambah petunjuk hidayahnya, tambah mantap, tambah, ya, yakin, ya, dengan apa yang kita jalani, dengan kita berilmu, dengan kita beramal, dengan kita berdakwah, harus ada tambahan hidayah. Setiap Ramadan ya tajaddad. Setiap Ramadan ada satu hal yang baru, ada satu hal yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Fihi isyarah faqauluhu ta'ala hudal nas fi isyarah ila anna Ramadan sayabqa. Di situ isyarah bahwa bulan Ramadan bakal terus ada. Wa sayabqa unasun yasumunah, dan bakal terus ada manusia-manusia yang puasa di bulan Ramadan fil ardi ma baina qalil aw katsir,
Ini di muka bumi tetap bakal ada manusia yang puasa Ramadan, baik itu sedikit ataupun banyak. Madama fi nasin maujudun, selama masih ada manusia yang ada. Walihada qala subhanahu hudan linnas wa lam yukhassishu. Allah tidak mengkhususkannya. Fa hidayatuhu wa barakatuhu syamilatun lil jami'. Allah tidak mengkhususkan hidayahnya bagi yang beriman saja atau muslim saja, tapi semua tercakup ya dengan hidayahnya bulan Ramadan. Tsumma qala wa bayyinatin minal huda wal furqan, ay anna Ramadan yashtamilu ala katsir minal bayyinat. Kemudian Allah Ta'ala berfirman sebagai bukti-bukti dari petunjuk-petunjuk dan yang membedakan di antara yang hak dan yang batil. Ay anna Ramadan yashtamilu ala katsir minal bayyinat, ay minal ayatil wadhihah. Yakni bulan Ramadan itu mencakup banyak dari bukti-bukti kekuasaan kebesaran Allah. Ay minal ayatil wadhihah. Ini dari tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala yang sangat jelas. Alladzi hiya min asbabi nashril Islam. Yang mana tanda-tanda kebesaran Allah yang jelas tadi termasuk sebab untuk tersebarnya Islam. Wa min asbabi nasrul Islam wal muslimin. Dan juga sebab tertolongnya Islam dan umat Islam. Fa min dzalika ma qa'a fi Ramadan minal bayyinat ghazwatu Badril Kubra. Nah, di antara yang terjadi di bulan Ramadan akan bukti nyata dari Allah Subhanahu wa taala kemenangan perang Badar, Ghazwatul Badril Kubra. Awwalu ghazwatin hasala fiha an-nasr al-'azim lil muslimin. Itu adalah peperangan yang besar yang pertama kali Allah taala memberikan pertolongan kemenangan yang besar kepada umat Islam, yakni di bulan Ramadan saat terjadinya perang Badar, yaumul furqan, yaumul taqal jam'an. Wallahu a'lam. Baik.